Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin Faruk dengan NIM 121140214 dari kelas Metodologi Penelitian RJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu pembuatan extension adblocker smartphone pada Instagram untuk mencegah iklan judi. Baik, langsung saja ke latar belakangnya. Di bab 1 itu ada latar belakang masalah 1.1 yang di paragraf pertama saya menjelaskan tentang internet. Internet itu ialah interconnected network. Menurut Alan, pengertian internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang terhubung satu sama yang lain dan dapat membaca serta menguraikan berbagai protokol yang biasa dikenal sebagai Internet Protocol atau IP dan Transmission Internet Protocol atau TCP. Sedangkan menurut Supriyanto, internet memiliki arti yaitu sebuah hubungan dengan berbagai jenis komputer dan dengan jaringan yang ada di dunia serta memiliki sistem operasi dengan aplikasi yang berbeda. Kemudian saya menjelaskan tentang kemunculan internet itu sendiri, yaitu pada tahun 1960-an. Ditemukan oleh DARPANET pada tahun 1992 dan berkembang menjadi ARPANET pada tahun 1969. Kemudian saya menjelaskan tentang speed internet, yaitu dari 2G, 2.5G atau 8G, 3G, 4G, lalu yang terakhir adalah 5G. Untuk satuan kecepatan internet itu menggunakan satuan bit per second atau bps yang merupakan tolak ukur seberapa cepat lajunya kecepatan internet. Kemudian saya menjelaskan juga tentang ada device yang namanya smartphone. Smartphone atau telepon pintar ialah gawai yang memiliki fitur canggih dan lengkap untuk sebuah device setara dengan komputer. Namun dia bentuknya lebih simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian untuk smartphone sendiri memiliki penggunaan yang berbeda, yaitu dengan fitur layar sentuhnya atau touchscreen. Ditemukan pertama kali oleh perusahaan IBM, International Business Machine Corporation, dan Ericsson yang bernama Simon. Ini adalah smartphone pertama yang memiliki fitur touchscreen. Ponsel ini juga merupakan pertama kalinya memiliki asisten digital pribadi. Kemudian untuk paragraf yang kedua masih sama, yaitu menjelaskan tentang smartphone tadi dan juga penjelasan tentang sosial media. Sosial media yang pertama kali ditemukan itu ialah di paragraf kedua ini menjelaskan tentang fitur-fitur smartphone seperti untuk berinteraksi beda ruang dan waktu, interaksi online, maksudnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, Discord, dan lain-lain. Kemudian di paragraf ketiga itu menjelaskan tentang smartphone. Pertama ditemukan pada 1997 bernama Six Degrees. Ini awalnya dia hanya bisa mengunggah foto profil dan berteman dengan user lainnya, kemudian berkembang dan disusul oleh sosial media lainnya ya, seperti email, Friendster, Facebook, dan lain-lain. Nah, di balik kemajuan teknologi sosial media ini, tak luput pula dengan adanya iklan-iklan, baik itu iklan untuk membeli suatu barang atau mungkin untuk mengajak pada suatu kegiatan. Nah, di antara iklan-iklan tersebut ada namanya iklan judi. Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bentuk permainan yang menggunakan uang atau barang sebagai bentuk taruhan, seperti contohnya menggunakan dadu atau kartu. Nah, dan dengan adanya smartphone, iklan, lalu kemajuan teknologi internet, maka bermain judi pun bisa dilakukan menggunakan HP, menggunakan smartphone saja. Kemudian di paragraf terakhir itu saya menjelaskan tentang extension yang dimana itu merupakan sebuah software tambahan pada device. Software ini banyak fungsinya. Yang ingin saya bahas ialah memblokir iklan-iklan yang dirasa sangat mengganggu karena mengandung pornografi, judi online, spam, dan lain-lain. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini pertama ialah membuat sebuah extension adblock pada Instagram. Yang kedua, membuat sistem yang dapat menjaga spam iklan berlebihan jika extension tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga ialah
iklan yang bertebaran lebih dari 3 sampai 4 reels. Untuk penjelasannya, reels itu ialah sebuah postingan video pada Instagram yang dia berbentuk full layar secara vertikal bukan horizontal. Itu biasanya setiap kita scroll 3 sampai 4 reels itu ntar dia muncul iklan judi. Untuk kasus yang kali ini, tujuan penelitian ini ialah mencegah kecanduan judi online yang diakibatkan oleh iklan-iklan akun palsu. Nah, mengapa bisa? Karena orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah itu mudah tergiur dengan mendapatkan uang secara cepat dan instan. Permainan judi mereka itu di awal memberikan kemenangan, di pertengahan dan di akhir itu memberikan kekalahan berturut-turut. Jadi ya mereka bisa tercandu judi online itu berkat dari iklan-iklan tersebut. Ya walaupun sebenarnya dalam artian iklan-iklan tersebut tidak bisa mengajak orang untuk langsung berbuat judi, namun dengan adanya iklan tersebut membuat orang menjadi tertarik untuk melakukan perbuatan judi online. Kemudian pada batasan masalah kali ini ialah hanya berfokus pada pemblokiran iklan judi online menggunakan extension yang nantinya akan diinstal pada aplikasi Instagram. Manfaat penelitian ini ya itu mengurangi banyaknya spam iklan judi pada Instagram yang dimana akan membuat efek samping seperti ikutnya berkurang calon-calon yang akan bermain judi. Sistematika penulisan itu ialah pada bab 1 akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Bab 2 menjelaskan tentang studi literatur yang akan digunakan sebagai acuan dasar dari penelitian. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 hasil dari penelitian, dan juga bab 5 ada kesimpulan dari seluruh penelitian dan juga saran-saran. Masuk ke bab 2 itu tinjauan pustaka. Pada artikel yang pertama yaitu berjudul Pemindahan Karakter Pancasila dalam Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, ex pengguna narkoba untuk mempercepat penyembuhan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Umi, bahwa karakter seseorang atau ex narkoba sekalipun dapat dipulihkan dengan adanya agama dan usaha. Nah, adanya agama dan usaha ini yaitu dengan cara ya usaha ingin memberhentikan. Jadi untuk judi dan narkoba ini sama-sama kasusnya yaitu ketergantungan kecanduan. Pada jurnal yang kedua ialah penegakan hukum terhadap selebgram yang promosikan judi. Nah, untuk judi itu sendiri memang banyak selebritis yang berada di Instagram atau selebgram itu mempromosikan judi online yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa kegiatan promosi adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu produk untuk yang diperdakan oleh pelaku usaha, tujuannya untuk menarik minat dari masyarakat untuk membeli produk tersebut. Jika dalam hal ini pihak konsumen dirugikan, maka promotor tersebut telah melakukan penipuan dan dia telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terus kedua, untuk dasar teorinya dari hasil Pew Research Center pada tahun 2019, terdapat 96 responden dari negara warga Indonesia menganggap pentingnya beriman kepada Tuhan agar bermoral baik. Namun, di balik angka yang besar tersebut, berdasarkan dari data founder Drone Emprit, Ismail Fahmi melalui akun sosial medianya menyebutkan bahwa pemain judi slot terbanyak ialah Indonesia. Nah, jadi ini seperti berbanding terbalik antara ketika seseorang dia mempercayai bahwa keimanan terhadap Tuhan itu wajib, namun dia itu bermain judi online, maka itu akan membuat kontradiksi antara dua hal tersebut. Untuk teori pertama ialah pemasangan extension adblock ini akan dilakukan berpacu pada seperti pemasangan extension pada Google Chrome. Untuk teori kedua ini pemasangannya akan berpacu seperti pemasangan pada Android mobile, itu akan berpacu seperti script dalam game Mobile Legends Bang Bang, yang dimana script itu bersih kode Mobile Legends Bang Bang itu bersih dengan berbanyak bagai kode, yang dimana kode itu biasa orang-orang sebut tuh script. Dan nanti kalau kita meletakkan
ulang atau mereplace script itu, maka tampilan skin yang biasanya normal dia akan menjadi skin yang terlihat bagus. Untuk habis itu masuk ke bab ketiga, metode penelitian. Ada pertama itu mulai identifikasi masalah, studi literatur, pembuatan kuesioner, metode pengembangan extension adblock, uji coba lapangan, dan penyusunan hasil akhir. Yang pertama ialah identifikasi masalah, ya yang pertama tadi itu yang tentang warga Indonesia yang percaya dengan keimanan terhadap ketuhanan itu banyak, cuman mereka pemain judi online juga banyak. Dan juga tentang yang reels 3-4 reels itu, kemudian bawahnya ketika scroll ke bawah itu iklan judi, itu juga termasuk masalah. Dan penipuan tentang iklan judi tersebut yang dimana merugikan konsumen. Kemudian masuk ke studi literatur, habis masuk ke pembuatan kuesioner yang dimana saya sendiri melakukan survei menggunakan kuesioner melalui Google Form. Kemudian masuk ke metode pengembangan extension, masuk ke uji coba lapangan yang akan dilakukan oleh penulis terlebih dahulu selama sekitar seminggu atau 2 minggu. Jika akun Instagram tidak mengalami di ban oleh pihak Instagram, maka saya akan mencoba menyebarluaskannya kepada teman-teman terdekat terlebih dahulu, lalu ke keluarga, dan kemudian keluarga ke khalayak ramai. Alat dan bahan tugas akhir. Untuk alatnya sebenarnya tidak terlalu sulit, karena pembuatan extension ini yang baru, yang menurut yang saya tahu itu memerlukan yang device yang lumayan tinggi, dan alhamdulillah untuk laptop saya sendiri sudah memiliki spek laptop yang lumayan. Dan untuk bahannya itu hanya pengguna Instagram, karena akan dilihat dari hasilnya, oh ternyata pemasangan extension ini sudah berhasil memblokir judi online. Kemudian metode pengembangannya ialah identifikasi masalah, studi literatur, pembuatan kuesioner, pengembangan extension, uji coba lapangan. Jika uji coba lapangan tidak berhasil, maka akan kembali ke pengembangan extension, yang dimana akan mengembangkan kegagalan atau error yang diterima. Kemudian setelah itu pengaplikasiannya pada khalayak ramai. Metode pengembangan yang dilakukan ialah metode waterfall, metode air terjun. Cara pengumpulan data menggunakan kuesioner online yaitu Google Form. Ilustrasi perhitungan itu ialah melacak URL iklan judi kemudian memblokirnya. Rancangan pengujian itu adalah pembuatan extension adblock pada Instagram yang dimana akan di-install pada device smartphone. Masuk ke lampiran. Untuk lampirannya ini adalah hasil dari survei kuesioner Google Form saya, kebanyak dari 41 jawaban. Bisa dilihat rata-rata pengisi kuesioner Google Form saya itu ialah yang berusia paling banyaknya itu antara 19 hingga 22 tahun. Jenis kelaminnya paling banyak ialah laki-laki sebanyak 58,5%. Asalnya paling banyak ialah dari Lampung sebanyak 2 orang. Ya, sebanyak lebih dari 60%. Untuk pengguna Instagram dari 41 jawaban tuh mayoritas ada banyak, sekitar 87,8%. Dan untuk penggunaan Instagramnya itu dari scale 1 sampai scale 5 itu masuk ke scale 3 dan scale 5, yang dimana scale 3 itu ialah jarang, scale 5 ialah sering, jadi sering memakai Instagram. Pengalaman tentang penjudi ialah ada 41 jawaban, scale 1 sampai 5 mereka menjawabnya 3. Berikut ini adalah seasonnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.